Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dr. Winarno SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pembelajaran PKN. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Farhana, di samping saya ada Giska dan juga Hanum, serta Erlangga dan Faustafala. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang konsep pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menurut Numan Sumantri dalam buku Pembaharuan Pendidikan IPS 2021, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Civic education, pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit, cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama yaitu mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Citizenship education, pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas, lebih kepada program-program pembelajaran warga negara baik secara formal maupun non-formal, dan menekankan terhadap partisipasi warga negara. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education dalam tradisi social studies Sumantri menggambarkan program pendidikan IPS dalam the three social studies tradition, yaitu yang pertama ada social studies citizenship transmission civic education, yang kedua ada social studies social kinship, yang ketiga ada social studies reflective inquiry. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education dalam tradisi social studies, secara metodologis, pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari 5 tradisi social studies, yakni transmisi kewarganegaraan, citizenship transmission. Seperti dikemukakan oleh Barbart dan Shermis tahun 1978, saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education, yang memiliki paradigma sistem. Di dalamnya terdapat 3 domain, yakni ada domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Yang ketiga adalah komponen PKN atau Civic Education. PKN mengembangkan 3 komponen pokok sebagai kompetisi peserta didik agar memiliki civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, civic skill atau keterampilan kewarganegaraan, dan civic disposition atau sikap kewarganegaraan. Pertama ada civic knowledge. Mengutip dari Winarno dan Wijianto, civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Isi civic knowledge PKN Indonesia menurut Budi Mansyah yaitu 1. Apa kehidupan kewarganegaraan politik dan pemerintahan? 2. Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia? 3. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengejawantakan tujuan, nilai, dan prinsip demokrasi Indonesia? 4. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain? 5. Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia? Yang kedua ada civic skill. Civic skill atau keterampilan kewarganegaraan ialah berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh warga negara bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Civic skill dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Keterampilan intelektual atau intellectual skill mengidentifikasi dan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis, menilai atau mengevaluasi, mengambil dan mempertahankan pendapat atau posisi. Sedangkan keterampilan partisipasi atau participatory skill yaitu berinteraksi, memantau dan mempengaruhi. Yang ketiga ada civic disposition. Civic disposition atau karakter atau sikap kewarganegaraan atau dapat disebut juga dengan nilai kewarganegaraan atau civic value. Karakter kewarganegaraan berkenaan dengan
sifat atau karakter seseorang warga negara baik secara pribadi atau publik. Menurut Budimansyah, karakter kewarganegaraan yang terdiri dari kedua karakter tersebut berisi yaitu 1. Menjadi anggota masyarakat yang independen. 2. Memenuhi tanggung jawab personal warganegaraan dalam ekonomi dan politik. 3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. 4. Berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. 5. Mengembangkan berfungsinya demokrat konstitusional secara sehat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang area pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Yang pertama ada School Civic Education atau dimensi kurikuler, meliputi pembelajaran dan pengajaran secara terstruktur dan berjenjang, serta psikososio development. Yang kedua ada Academic Civic Edu atau dimensi akademik. Dalam dimensi akademik ini meliputi 3 hal, yaitu Citizenship Studies, Civic Education, dan Civic Research and Development. Yang ketiga ada Community Civic Edu atau dimensi sosial kultural, yaitu komunitas berbasis citizenship education yang luas dan juga fleksibel. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Yang pertama ada ontologi PKN. PKN memiliki ontologi pokok ilmu politik, khususnya konsep political demokrasi untuk aspek duties and rights of citizen. Dari ontologi pokok inilah kemudian berkembang konsep civics, dalam bahasa Latin adalah civicus, yang berarti warga negara pada zaman Yunani kuno. Berawal dari pengertian inilah, kemudian berkembang dan secara akademis diakui sebagai embrionya civic education. Kemudian di Indonesia, civic education diadaptasi menjadi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada epistemologi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang keilmuan merupakan salah satu pengembangan dari 5 tradisi social studies, yakni citizenship transmission. Tradisi social studies mengalami perkembangan pesat sehingga kini telah menjadi suatu body of knowledge yang memiliki paradigma sistematik berisi 3 domain citizenship education. Yang pertama, domain akademis, kurikuler, dan sosial kultural. Yang ketiga ada aksiologi pendidikan kewarganegaraan. Aksiologi keilmuan dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai suatu kegunaan dalam ilmu yang dikembangkan. Visi dan misi PKN pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan dikenal sebagai suatu sistem pengetahuan terpadu karena mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti hak dan kewajiban, demokrasi hukum, moral, budaya, lingkungan, dan globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan juga bersifat multidisipliner, yaitu mengintegrasikan berbagai ilmu pengetahuan seperti sosiologi, politik, ekonomi, sejarah, filsafat, dan psikologi. Kemudian, dalam struktur dan logika internal ilmuannya, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu yang berfungsi sebagai wahana pendidikan demokrasi yang mengandung 3 dimensi konseptual interaktif, yakni studi kewarganegaraan berupa kajian keilmuan kewarganegaraan, program instrumen kurikuler kewarganegaraan yang berwujud kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan formal atau informal, dan praksis kewarganegaraan yang diaktualisasikan dalam aktivitas sosiokultural edukasi, kewarganegaraan secara perseorangan atau kelompok dalam komunitas sebagai bentuk pendidikan informal.
Oleh karena itu, kajian pendidikan kewarganegaraan memiliki karakteristik pendekatan interdisiplinary, multidisiplinary, transdisiplinary, bahkan cross-disciplinary dan multidimensional.